Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan, saya dan Rangga Noval dari kelas 10 IPS 4. Saya di sini akan membahas sedikit tentang teks negosiasi. Sebelum kita ke materi, saya akan bertanya, pernahkah kalian melakukan tawar-menawar saat di pasar atau bernegosiasi dengan guru saat akan mengikuti remedi? Pastinya tahu dong. Nah, itu adalah salah satu bentuk negosiasi. Jadi, teks negosiasi adalah teks yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Dalam teks negosiasi berisi kalimat-kalimat kesepakatan mengenai persoalan yang membutuhkan penyelesaian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dan pihak yang lain. Tujuan negosiasi antara lain mencapai kesepakatan yang memiliki kesamaan persepsi, saling pengertian, dan persetujuan, mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi secara bersama, mencapai kondisi saling menguntungkan, dan tidak ada yang dirugikan atau biasa disebut dengan win-win solution. Ciri-ciri teks negosiasi antara lain: 1. Terdapat partisipan, yaitu orang-orang yang berperan atau pemeran dalam teks tersebut. Partisipan yang dimaksud adalah pihak yang menyampaikan pengajuan dan pihak yang menawar dalam negosiasi. Pada beberapa teks negosiasi untuk memecahkan konflik, kadang terdapat partisipan ketiga yang berperan sebagai penengah, pemandu, atau perantara. 2. Terdapat kepentingan yang berbeda dari pihak yang terlibat. 3. Berisi pengajuan dan penawaran dari pihak yang memiliki kepentingan berbeda. 4. Adanya kesepakatan yang dapat disetujui oleh semua pihak sebagai hasil negosiasi. 5. Terdapat ungkapan yang bersifat persuasif atau membujuk atau mengajak dalam teks tersebut. Kaidah kebahasaan teks negosiasi. Seperti teks lainnya, pada teks negosiasi juga terdapat aspek atau kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan yang membedakan teks negosiasi dengan teks lainnya antara lain: 1. Mengandung kalimat persuasif. Kalimat persuasif mengandung makna mengajak atau membujuk. Dalam contoh teks negosiasi beserta strukturnya, kalimat persuasif dilakukan oleh satu pihak untuk mengajak pihak lainnya menyepakati tawaran yang diberikan. Contoh percakapan negosiasi yang sering kita temui adalah saat kamu membujuk ibumu memberikan uang jajan tambahan. Misalnya kalimat ini, "Ma, uang jajannya boleh ditambah lagi nggak? Soalnya aku lagi banyak kebutuhan yang harus dibeli nih. Boleh ya, Ma?" 2. Menggunakan kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang diutarakan dalam bentuk pernyataan. Contoh, percakapan negosiasi yang menggunakan kalimat deklaratif adalah seperti ini. "Bang, buah yang dijual ini belum begitu matang. Seharusnya harganya bisa lebih murah dong." 3. Menggunakan bahasa yang sopan. Agar proses negosiasi berjalan lancar, tentunya bahasa yang digunakan harus mengutamakan kesopanan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kesalahpahaman dalam komunikasi. Dalam contoh teks negosiasi beserta strukturnya, bahasa yang sopan biasanya dimulai dengan kata tolong, silakan, boleh, maaf, dan lain sebagainya. Contohnya seperti ini. "Boleh kakak, silakan dilihat dulu barangnya kak, bisa dinego loh kak." 4. Terdapat kata penghubung, konjungsi. Kata penghubung atau konjungsi yang digunakan dalam contoh percakapan negosiasi biasanya berupa kata kalau, begitu, meskipun, walaupun, dan lain sebagainya. Misalnya pada kalimat ini, "Walaupun barang ini buatan lokal, tapi desain dan bahannya cukup oke loh pak." 5. Menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif yang dimaksud adalah kalimat yang singkat, padat, jelas, dan lengkap. Kalimat efektif digunakan agar informasi yang disampaikan benar dan tepat sasaran. Misalnya, saat kamu ingin membeli sebuah barang, anggap saja harganya 100.000, namun harga yang ditawarkan terlalu mahal. Maka gunakanlah kalimat efektif seperti ini. "Bisa kurang nggak pak? Bagaimana kalau 50 aja?" 6. Menggunakan kalimat perintah atau yang bersifat memerintah.
Kalimat perintah yang dimaksud adalah kalimat yang berusaha mempengaruhi satu pihak untuk melakukan yang diminta oleh pihak lainnya. Misalnya seperti ini. Pak, saya mau beli green bean Arabica Kintamani ini 100 kilo. Tolong harganya dikurangi 20% ya. Kalau oke, saya bercash sekarang. 7. Menggunakan kata ganti atau pronomina. Contohnya kata saya, kami, Anda, kalian, kita, dan sebagainya. Pola penyajian teks negosiasi. 1. Teks negosiasi dialog. Penyajian teks negosiasi dalam pola ini diwujudkan dalam bentuk dialog menggunakan kalimat langsung. 2. Teks negosiasi narasi, cerita pendek. Pola ini menyajikan teks negosiasi dengan gabungan narasi dan dialog kalimat langsung. 3. Teks negosiasi yang disajikan melalui surat, seperti surat lamaran pekerjaan atau surat penawaran kepada perusahaan. Jenis teks negosiasi. 1. Negosiasi berdasarkan untung rugi. Negosiasi berdasarkan untung rugi terdiri dari negosiasi menghindari konflik, negosiasi kolaborasi, negosiasi akomodasi, negosiasi dominasi. 2. Negosiasi berdasarkan situasi. Negosiasi berdasarkan situasi dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu negosiasi formal, negosiasi non-formal atau informal. 3. Negosiasi berdasarkan jumlah negosiator. Negosiasi dengan pihak penengah. 2. Negosiasi tanpa pihak penengah. Sekian materi yang saya berikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.